Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Lari buat Tuhan. Lili, Semua siap-siap ayo melompat. Hai, selamat hari Minggu buat adik-adik dan juga orang tua sekolah minggu. Apa kabar Kak Tere? Baik Kak Cynthia, gimana kabarnya? Kak Cynthia juga luar biasa hari ini. Puji Abang Tuhan. kakak pemusik, apa kabar? Baik ya, luar biasa hari ini. Nah, hari ini adalah hari Minggu terakhir Kak Tere ya, bersama dengan adik-adik sekolah minggu, ya kan? Iya Kak Cin, Iya. betul. Nah, nanti kita perpisahannya di akhir acara ya. Nah, mengingatkan lagi nih adik-adik sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kakak dan abang berharap adik-adik semua yang ada di rumah harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Lalu yang Kak Tere? Yang kedua itu pastinya harus siapin Alkitab dan persembahannya Kak. Dan jangan lupa nih Kak Tere harus sudah makan, sudah sarapan, sudah minum susu. Sudah pokoknya udah ngenyangin perut deh biar nanti pas ibadah itu perutnya nggak lapar, nggak bunyi-bunyi. Iya. Dan yang terakhir apa Kak? Siap sedia mengikuti ibadah dengan baik. Jadi kalau disuruh nyanyi mau bernyanyi, menari dia mau ikut menari Kak. Betul, harus gerak ya Kak Tere Iya, ya. betul. Nah, karena kita semuanya sudah semangat, hari ini semuanya sukacita, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik semuanya berdiri, kita mau bernyanyi hello hello dan satu jumlah hidung. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar, 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 putar. Berikan senyum. Satu jumlah apa? Hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Mana tiganya? Hitamnya rambutku, oh temanku. Semuanya, semuanya ikut memuji Tuhan. Tepuk tangan dengan tanganku, bertepuk dengan kakiku, melompat dengan mulutku, memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau memulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian apa Kak Tere? Kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu Kak. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
semuanya lipat tangan, tutup mata, Kak Tere pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah lagi untuk sekolah minggu ini Tuhan, sebentar lagi kami ingin mulai ibadah kami. Semoga Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Karena kami ingin bernyanyi, ingin memuji nama Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kami dalam ibadah hari ini. Berkati juga teman-teman kami Tuhan, mungkin yang tidak kurang enak badan atau yang sedang sakit, biar Tuhan Yesus yang boleh sembuhkan agar bisa untuk tetap lanjut mengikuti ibadah ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak Tere, sekarang kita mau membacakan hukum Taurat. Sebelum kita mau membacakan hukum Taurat, kita mau ajak adik-adik nyanyi lagi. Lagu apa? Iya Kasin, kita mau ajak adik-adik nyanyi lagu I Love You Jesus. Ayo kakak dan abang. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita mau mengucapkan titah yang keberapa Kak Tere? Yang kedua. Nah Kak Tere bahasa Indonesia, nanti mungkin bahasa Bataknya di antara pemusik sekolah minggu aja ya. Oke Kak Cin. Yuk adik-adik kita baca sama-sama titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kalau Nah, Patik Paduahon, aku mau minta siapa nih Kak? Bang Indra aja deh yang deket. Oke. Ya adik-adik, untuk kita kedua untuk bahasa Batak, Patik Paduahon dang jadi ganomu jaladang jadi sumanomu manang ahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di Toruni Tano yanggo tunggabe sisobaun manang sioloan. Thank you Bang Indra. Ya. Nah maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Sekarang kita mau mengundang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mau ajak adik-adiknya bernyanyi lagu apa Kak Tere? Ada satu sobatku. Yang setia. Yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Jiwa
Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah Kak Tere masih ingat gak ayat hafalannya minggu lalu? Kan Kak Tere minggu lalu MC juga kan? Iya, ingat dong Kak Cin. Ingat dari kelas kecil tengah besar? Ingat. Ingat semua, tapi kayaknya pemusik tuh jauh lebih ingat. Biasanya sih begitu. Biasanya Kak gitu, Cin. cuma nanti aku bantuin deh satu. Kelas kecil Kak Tere mau minta tolong siapa? Kalau aku karena udah lama gak ketemu Bang Daud, jadi aku mau Bang Daud aja kelas Oke. kecilnya. Kalau kelas besar nanti Bang Ruben ya. Aku bantuin yang kelas tengah. Yuk, kalau Oke. kelas kecil silakan Bang Daud. Kak Tere boleh kasih mic. Nah, sebelum ini Kak, adik-adiknya disuruh duduk dulu Kak. Karena kan tadi kita habis oh iya pengakuan benar. iman rasuli. Adik-adiknya boleh duduk kembali. Oke, sekarang kita dengerin ayat hafalan kelas kecil dari Bang Daud ya. Aku anak yang diberkati Allah. Iya, jadi kelas kecil itu kayak hafalannya, aku anak yang diberkati Allah. Nah, sekarang kelas tengah nih kita mau ucapin bareng-bareng ya. Dari Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekarang kelas besar terakhir Bang Ruben. Kelas besar itu ada di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah itu dia, keren kan abang pemusiknya? Keren semua? banget Keren ya? Kak Cin. Nah sekarang kita mau ngapain sih Kak Tere? Kita tadi udah pengakuan iman rasuli, udah ayat hafalan, berarti kita mau firman Tuhan Firman Kak. Tuhan, siapkan Alkitabnya ya Kak. Iya. Siapkan juga hatinya, terus duduk yang baik biar denger-dengeran akan firman Tuhan. Tapi sebelum dengan firman kita mau nyanyi dulu nih Kak. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kami ingin mendengarkan firman Engkau Tuhan. Bersabdalah Engkau karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita sekalian adik-adik sekolah minggu. Amang yakin adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik juga dalam penuh sukacita dan kebahagiaan pada hari Minggu tanggal 27 Juni ini. Firman Tuhan untuk kita adik-adik, kita buka Alkitab kita 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7.
Sudah dibuka adik-adik? Nah, sekarang Amang akan bacakan untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tadi adik-adik baca ya, tadi Amang baca juga firman Tuhan. Di sini diterangkan tentang Kristus, Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang Amang mau tanya, jawab aja di dalam hati ya, atau di rumah bisa dijawab juga. Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Tuhan Allah kita. Kalau kita sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka adik-adik juga harus mau meneladani atau mencontoh ya, mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu adik-adik, di dalam Alkitab kita Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatu yang baik, contoh-contoh yang baik. Amang akan ambil sebuah contoh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita ya, kepada adik-adik ya. Tuhan Yesus pernah berkhotbah di bukit. Nah, ketika itu Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap orang yang ada di situ, jikalau engkau mempunyai 2 helai baju dan engkau melihat saudaramu tidak memiliki, maka engkau harus memberikan sehelai baju kepada saudaramu yang tidak memiliki. Ini adalah teladan atau contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Artinya apa adik-adik? Artinya kita sebagai orang Kristen, adik-adik anak-anak sekolah minggu sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan kita harus mau untuk saling mengasihi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada teman kita lagi makan enak gitu atau gorengan, kita punya 2 gorengan, teman kita lihat nggak ada gorengannya, kita harus mau untuk ngasih 1 gorengan ya. Nah, jadi jangan menjadi pelit ya, nggak mau ngasih sama temennya ya. Seringkali itu Amang waktu SD Amang ngalami sekali itu ya waktu SD. Amang dulu waktu SD nggak dikasih uang jajan sama orang tua. Kenapa? Karena takut jajan sembarangan. Jadi kalau teman-teman Amang jajan itu ya, jajan gorengan 4 biji, 3 biji gitu, Amang cuma ngeliat-ngeliat aja ya. Ngeliat-ngeliat mereka malah milih-milihin, enak katanya. Amang cuma ngeliat-ngeliat, sedih kali hidup Amang ini, ya kan? Dalam hati Amang, waduh kok kayak gini kali ya. Nah, tapi kalau orang Kristen nggak boleh begitu. Orang Kristen nggak boleh begitu. Pengikut Yesus tidak boleh begitu. Kalau kita bisa beli 3 gorengan, teman kita nggak ada, kita kasih 1 ya. Apapun itu, untuk berbagi itu adalah hal yang sangat penting. Kalau kita sudah berbagi, saling mengasihi, seperti firman Tuhan yang dikatakan di sini, engkau adalah anak-anak Allah. Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Ini sangat luar biasa ya. Apalagi yang sudah diberikan Tuhan Yesus, contoh-contoh atau teladan kepada kita adik-adik. Kepada kita
ada perumpamaan seorang Samaria ya. Ini sangat luar biasa sekali nih, perumpamaan seorang Samaria. Ketika itu adalah orang Yahudi ya, berjalan di tempat jalannya. Ternyata dia dirampok ya. Ketika dirampok dia dipukuli ya sampai setengah mati ya. Kita harus tahu dulu adik-adik ya, orang Samaria sama orang Yahudi ini berantem nih ya, nggak bisa ketemu nih, sukanya berantem aja ini ya. Nah ketika itu datanglah seorang Lewi. Nah, ketika seorang Lewi datang, ini seorang Lewi ini kayak semacam amang bisa bilang lah contohnya ya, pendeta, sintua itulah ya. Nah ketika datang dia lihat nih orang Yahudi ini yang sudah setengah mati ini. Ketika dia lihat, dia nggak mau menolong, dia hanya melewati saja. Kemudian datang lagi seorang imam. Nah, ketika dia melihat yang sudah mau setengah mati ini, dia hanya melihat. Sebenarnya hatinya kurasa amang rasa juga iba ya, tapi dia melewatinya. Kemudian datang seorang Samaria. Tadi amang bilang apa? Orang Yahudi dan orang Samaria tidak bisa bertemu. Ini berantem terus ini, nggak cocok ini. Tetapi ketika orang Samaria melihat orang Yahudi ini yang sudah setengah mati, dia tergerak oleh belas kasihan. Kemudian dia menolong orang Yahudi ini dan mengobati orang Yahudi ini, ditempatkan dia di tempat penginapan dan dia membayar segala sesuatu pengeluaran. Ini sangat luar biasa adik-adik ya. Kalau anak-anak Allah tidak boleh pilih-pilih teman. Ini banyak sekali kita ini sekarang ini pilih-pilih teman ya, nggak boleh ya. Kalau anak-anak Allah siapapun yang dekat kita itu harus bisa bersuka cita. Jangan pilih-pilih teman. Orang dewasa juga seringkali pilih-pilih teman. Tapi kalau adik-adik sudah menanamkan dalam diri kita, adik-adik, anak-anak sekolah minggu, saya tidak mau pilih-pilih teman, saya mau berteman dengan siapapun. Maka kita adalah anak-anak Allah. Itulah beberapa teladan atau contoh yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tandanya, buktinya saya berada di dalam Allah, saya berada di dalam Tuhan saya Yesus Kristus, saya melakukan setiap perintahnya. Kita sampaikan adik-adik, hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah anak-anak Allah, jadilah pelaku firman di dalam kehidupan adik-adik. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat sukacita-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Firman-Mu juga telah kami dengarkan Tuhan, kiranya firman-Mu berada di dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami seturut dengan firman-Mu Tuhan, kehendak-Mu. Firman-Mu mengatakan kepada kami agar kami selalu hidup di dalam Engkau Tuhan, sebab kami adalah anak-anak Allah. Kami sampaikan hidup kami, anak-anak sekolah minggu, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu juga Tuhan. Kedua orang tua kami juga Tuhan, kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati kedua orang tua kami Tuhan, di dalam setiap pekerjaan dan kegiatan yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga ketika mereka merasakan kasih karunia-Mu Tuhan, mereka juga bisa menyampaikan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu kepada kami, anak-anaknya. Bukan hanya kepada kami, tetapi kepada setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami sampaikan itu orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu HKBP Suprapto. Jikalau ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan yang sudah cukup umurnya dan ingin membuka rumah tangga yang baru Tuhan, kiranya Engkau memberkati rencana mereka Tuhan, sehingga rencana mereka bisa terjadi di dalam kehidupannya dan mereka menjadi keluarga baru yang takut akan Tuhan, keluarga yang harmonis dan romantis dalam kehidupannya. Kami sampaikan itu jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Tere, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dari Pendeta Christian Simanjuntak. Ya. Nah sekarang kita mau ngasih ayat hafalan nih untuk minggu ini. Tapi nanti Kak Tere kelas tengah lah ya. Kak Tere kasih ayat hafalan untuk anak-anak adik-adik kelas sekolah minggu kelas tengah. Nanti kelas kecilnya Kak Ruth, kelas besarnya mungkin Bang Indra lagi aja ya. Oke, ya. Kak Cin. Oke, yuk kita mulai dari kelas kecil ya. Dari kelas Kana A sampai dengan Sion B. Ayat hafalan minggu ini yaitu
Untuk kelas kecil, aku anak kesayangan Allah. Oke, jadi itu ayat hafalan untuk kelas kecil ya Kak. Sekarang untuk kelas tengah, dari kelas apa sampai kelas apa Kak Cin? Dari kelas Nazaret sampai kelas Yeriko. Kak Tere yang bacain ya. Oke, kelas tengah 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Itu Oke, Kak. kelas besar dari kelas Yudea sampai dengan kelas Yerusalem. Bang Indra boleh bantu? Untuk kelas besar tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Terima kasih ya Bang Indra. Nah itu ayat hafalannya ya, jangan lupa nanti adik-adik dihafal, direkam sama mama lalu dikirim ke grup kelas masing-masing Masing-masing, ya. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti kirimnya ke rekening gereja yang ada di mana Kak? Di bawah ini. Dan juga udah di-share tuh di grupnya kelas masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bahkan, jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Roma tu Yesus, Roma tibu, begen hatana jangko nuju, narodo Yesus pangoruho, asal porseyaho, masalah rohantai buse, molo iya sian dosapi, sai Roma hita tu surgoi, lasonang madisi. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Eli. Tadi kita udah nyanyi, udah hayat hafalan sama Kak Tere, sama Kak Cynthia. Lalu udah dengar firman Tuhan dari Amang Pendeta Christian Simanjuntak. Sekarang waktunya adalah kita membuat aktivitas. Aktivitasnya dari firman Tuhan minggu lalu dari tentang hukum Taurat, lalu tentang kitab perjanjian baru. Kita bagi-bagi ya, kelas kecil kita mulai dari kelas Kana A sampai kelas Sion B. Kita akan mewarnai gambar Tuhan Yesus. Kita mengambil dari firman Tuhan minggu lalu tentang Abraham yang diberkati sama Allah. Diberkati dengan dilindungi, dia waktu disuruh keluar dia akan dilindungi kata Allah. Nah adik-adik juga kita mau lihat berkat Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati aku dengan apa? Kalau Kak Eli bilang misalnya nomor 1 nih, kotak 1, 2, 3, 4. Kotak 1 Kak Eli isi dengan orang tua yang berikan Tuhan Allah kepadaku, berkatnya. Lalu yang kedua berkatnya apalagi? Oh papa mama yang masih bisa sehat sehingga masih bisa kerja. Ketiga bisa juga aku yang diberi kesehatan, aku diberi kepandaian juga bisa. Nanti adik-adik isi sendiri, minta tolong mama tulisin.
Setelah selesai, gambar Tuhan Yesus ini dikasih warna supaya bagus. Oke, pakai pensil warna boleh, pakai krayon boleh. Kalau nggak punya semua, ya udah nggak apa-apa, nggak dikasih warna ya. Tapi kotak berkatnya diisi supaya adik-adik bisa ingat Tuhan itu baik dengan banyak berkatnya. Setelah itu, foto dong sama adik-adik, kirim ke grup kakak sekolah minggu. Oke, terima kasih. Sekarang yang kelas tengah. Dari hukum Taurat yang 10 kita tidak mau bilang, tapi kita mau cari beda gambar. Tuh, ada 2 gambar kiri dan kanan. Nanti adik-adik boleh lihat, kan kita dikasih mata yang bagus supaya bisa lihat. Kita dikasih otak yang pandai bisa membedakan. Coba lihat, misalnya kiri dan kanan lihat, awannya kok lekuk-lekuknya beda. Nanti yang kanan kita kasih warna, tandanya kamu udah ketemu 1. Lalu lagi lihat, rumputnya ini beda nih yang kanan sama kiri. Rumput yang kanan kasih warna, tandanya kamu sudah ketemu 2. Gitu ya. Jadi sebelah kanannya kasih warna, sebelah kirinya jangan, supaya ketahuan. Cari berapa? 5 aja. Sesudah selesai, nanti kita foto juga. Foto kirim ke grup kelasnya. Dari mulai kelas Nazaret sampai kelas Yeriko. Oke? Sekarang yang kelas besar. Kamu tahu perjanjian baru ya? Perjanjian baru dalam bahasa Indonesia pasti kamu pintar. Matius, Markus, Lukas gitu. Tapi kita mau belajar dalam bahasa Inggrisnya nih. Nah, nggak disuruh menghafal, nggak. Cuma suruh cari aja. Cari di bawahnya udah ada nih. Misalnya John. John itu Johannes ya. John nanti kamu cari. Boleh miring, boleh ke bawah, boleh ke samping. Nanti pakai pensil warna boleh. Pakai krayon juga boleh, pakai spidol juga boleh, pakai stabilo juga boleh. Nanti udah dapat semuanya nih di bawah, nanti kamu foto juga, lalu kirim ke grup kelasnya Yudea, Kapernaum, dan Yerusalem. Selesai ya, oke? Oke, terima kasih. Sudah selesai, Kak Eli cuma mau pengumuman 1. Lagi ulang ya. Kelas 6, kelas Yerusalem, jangan lupa harus tetap ibadah di sekolah minggu karena kita belum inaugurasi. Lalu yang kelas Kanaan sampai kelas Kapernaum, jangan pindah kelas dulu karena kita belum naik-naikan. Sampai nanti seksi sekolah minggu, kakak dan guru kakak guru dan abang sekolah minggu, pengumuman kita ada acara. 1, yang kedua, tadi kan Kak Cynthia di depan udah bilang tuh, hari ini adalah hari terakhirnya Kak Teresia Sihite bersama-sama dengan kita semua di sekolah minggu. Emang dia mau kemana sih? Mau pergi jauh naik pesawat? Gak tahu juga deh. Atau Kak Tere mau keluar negeri? Atau mau ngapain? Nah, biar kita tahu, Kak Tere mau ngomong sendiri. Dia mau pamit sama adik-adik, mau bilang terima kasih, mau bilang macam-macam deh. Kita tunggu ya. Nanti Kak Tere akan mengucapkan salam perpisahan sama kita. Gitu. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Halo adik-adik. Nah, hari ini kan Kak Tere terakhir nih ngajar adik-adik sekolah minggu. Kak Tere cuma mau kasih kesan aja kalau Kak Tere seneng pernah ngajar di sekolah minggu HKBP Suprapto ini selama kurang lebih itu 12 tahun. Wah, lama ya. Sampai apa ya yang bikin Kak Tere seneng juga, sampai dulu yang adik-adik masih kecil sekarang Kak Tere lihat udah pada gede gitu. Jadi senang sih. Terus mau thank you juga buat mama papa yang selalu nemenin adik-adik ke sekolah minggu. Buat mama papanya jangan lupa untuk tetap temenin adik-adiknya untuk ke sekolah minggu. Terus Kak Tere berhenti kenapa? Karena Kak Tere mau menikah adik-adik. Jangan lupa doain Kak Tere ya supaya acaranya lancar. Nanti Kak Tere itu nikah di tanggal 17 Juli 2021 di Medan. Nah, martupol Kak Tere di 3 Juli 2021 di gereja kita adik-adik. Terus Kak Tere mau ngomong apa lagi? Kenapa Kak Tere berhenti? Karena Kak Tere harus ikut suami Kak Tere di Medan. Jadi Kak Tere hari ini terakhir lah mengajar untuk adik-adik sekolah minggu. Pesan-pesan Kak Tere buat adik-adik sekolah minggu, adik-adik harus tetap rajin sekolah minggu walaupun
masih streaming ya, tetap harus sering-sering absen di grup, sering-sering aktif untuk mama papanya, selalu temenin adik-adiknya, ngelakuin aktivitas, nemenin mereka streaming, dan tetap sehat juga, harus jaga kondisi badan kita juga masing-masing. Terima kasih adik-adik, mohon maaf kalau Kak Tere ada salah selama mengajar. Apalagi ya, aduh Kak Tere sedih nih, tapi ya udah tetap harus semangat ya adik-adik. Bye-bye, happy Sunday. Adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Nah, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini, kakak dan abang semuanya tetap mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan. Selain itu Kak? Makannya, minumnya juga harus benar. Betul, lalu Kak? Istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak main games. Benar, harus nurut sama siapa lagi Kak? Mama, sama papa ya, sama opung, sama semuanya ya. Yes. Dan yang paling penting adik-adik harus selalu setia membaca Alkitab dan juga berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang mari adik-adik kita semua bangkit berdiri, ambil sikap doa yang baik. Kita akan bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom adik-adik, ibadah kita telah selesai. Para pendeta, para parhalado, dewan-dewan, seksi-seksi, dan abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.